percaya kabarnya pasti luar biasa, sehat, dan pasti bersuka cita. Amin. Senang sekali pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak yang cantik. Di sini ada Kak Ria, ada Kakak Trey, ada Kakak Erin, dan ada Kakak Helmi. Nah, saat ini kita mau sekolah minggu, dan sebelum itu kita ada yel-yel dulu. Kakak mau tanya dulu kabarnya adik-adik yang di rumah ini. Apa kabarnya hari ini adik-adik? We love Jesus. Sekali lagi kakak tanya, apa kabarnya hari ini adik-adik? We love Jesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mau ibadah sekolah minggu. Kita ambil posisi yang manis, duduk yang manis. Siapkan hati yang siap dibentuk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian, Bapa-Ku datang padamu. Haleluya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Mari katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Seperti pujian ini berkata Bapa, bahwa dari pagi hari, siang sampai malam hari, bahkan sepanjang hidup kami mau katakan bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Terbukti Bapa pada saat ini kami mau anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan setiap syukur kami Bapa, dan suci kuduskan kami, layakkan kami, berikan kami siap yang hati yang siap dibentuk, hati yang siap dididik Bapa. Kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Bapa, ibadah kami, ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan yang ambil alih semuanya. Berkati setiap tepukan tangan kami, berkati mulut kami,
bahkan berkati seluruh tubuh kami Bapa, agar setiap pujian penyembahan kami dapat menjadi kemuliaan nama Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu kami Bapa, yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati kami, berikan kami hikmat, roh takut akan Tuhan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Masih ada sukacita? Masih. Kalau begitu berikan senyum yang manis untuk mama, kakak yang ada di samping kiri dan kanan kita. Katakan Tuhan Yesus baik. Nah, karena Tuhan Yesus baik, dalam segi apapun hidup kita, dalam keadaan apapun, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap bersukacita, tetap bersyukur. Untuk itu mari kita menaikkan pujian kita. Kita mau menyanyikan pujian yang berkata, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan adik-adik. Dari terbit matahari, haleluya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari katakan puji Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi katakan dari terbit matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu adik-adik. Sekali lagi katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah.
adik-adik? Masih. Ya, luar biasa. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, ambil posisi yang manis, ambil duduk yang manis, agar setiap benih firman Tuhan yang kita dengar nanti dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan pujian yang berkata, firman-Mu ada di hidupku. Musik. Firman Tuhan ada di hidupku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi katakan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua suka dengar cerita firman Tuhan? Suka. Oke, kalau begitu kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami persiapkan hati kami untuk dengar cerita firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti firman-Mu. Urapi guru kami Tuhan, agar guru kami dapat mengajar firman-Mu sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk dengar cerita firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Cerita firman Tuhan saat ini mengenai Raja yang berhikmat. Raja yang berhikmat. Siapakah Raja yang berhikmat itu? Kita lihat dalam Kitab 1 Raja pasal 3. Kitab 1 Raja pasal 3. Ya, kita lihat di situ ada judul perikopnya atau judul di atasnya di situ yang bertulisan tebal, doa Salomo memohon hikmat. Jadi siapa rajanya? Salomo. Raja yang berhikmat adalah Salomo. Kenapa dia dibilang berhikmat? Terus kehikmatnya dari mana? Nah, ini kita akan tahu saat ini hikmat Raja Salomo itu dari mana dan kenapa dia berhikmat. Nah, kita lihat Salomo adalah raja Israel setelah ayahnya Daud meninggal. Ya, Salomo menjadi raja Israel setelah ayahnya Daud meninggal. Nah, adik-adik, apa sih yang membuat Raja Salomo bisa berhikmat? Kita lihat di sini di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang kelima, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan bilang begini, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, minta apa yang hendak kuberikan padamu. Allah bilang sama Salomo, mintalah yang hendak kuberikan kepadamu. Apa saja? Apa yang ingin Salomo minta, disuruh Allah, mintalah. Terus apa yang Salomo jawab? Salomo bilang begini, ayat 6, lalu Salomo berkata,
Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umat yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi adik-adik, Salomo bilang, di sini dikatakan bahwa dia meminta kepada siapa? Meminta kepada Allah untuk dia mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Karena dia bilang umat Israel itu besar, banyak sekali, tidak terkira jumlahnya. Sulit untuk dia bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa. Umatnya cukup besar, umatnya cukup banyak. Oleh karena itu dia minta kepada Allah apa? Hikmat. Nah, terus apa yang dibilang? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Jadi Raja Salomo adalah satu-satunya orang, satu-satunya raja, satu-satunya pemimpin yang berhikmat di muka bumi ini, yang setelah dia tidak pernah ada dan sebelum dia tidak pernah ada juga. Hikmatnya melampaui orang-orang yang lain. Nah, adik-adik mau tidak dapat hikmat dari Tuhan? Yang pertama, Salomo meminta itu kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan menawarkan apa saja, silakan apa saja yang kau minta. Oleh karena itu, kita harus senantiasa dekat dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan kepada Salomo, minta apa saja. Demikian juga kepada kita. Adik-adik mau minta apa? Mau minta mainan kah? Mau minta apa? Datang kepada Tuhan. Tapi ingat, yang lebih penting adalah pengertian atau hikmat. Tahu yang baik dan tahu yang jahat. Mengerti dan memahami firman Tuhan. Nah, adik-adik, itu yang pertama. Salomo minta kepada Tuhan. Dan yang kedua, dibilang tadi Salomo minta apa? Hikmat. Dia tidak minta apa tadi? Firman Tuhan, cerita tadi dibilang Allah bilang dia tidak meminta panjang umur, dia tidak minta yang lain-lain, dia minta hikmat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan? Ayat 13 bilang begini, dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu. Wah,
Apa yang diberikan, apa yang tidak diminta? Di sini dilanjutkan, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, dia dapatkan semuanya karena dia minta hal yang utama adalah hikmah. Oleh karena itu adik-adik terus minta kepintaran sama Tuhan, terus minta hikmat sama Tuhan. Nanti Tuhan akan kasih. Caranya bagaimana? Kita terus dekat dengan Tuhan, terus berdoa, terus baca firman Tuhan. Ya, Tuhan akan senantiasa memberikan kita hikmat dan pengertian, kecerdasan dan kepintaran. Ya, oleh karena itu kita akan lihat satu ayat firman Tuhan. Kunci salah satu juga untuk kita bisa memperoleh pengertian di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Nah, ini nanti karena sudah lama tidak pernah hafal firman Tuhan, jadi kakak Kana nanti ingin adik-adik semua itu di video dan di-sharekan nanti di WA GSJATI. Oke? Di WA GSJATI. Jadi firman Tuhan yang akan dihafalkan Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Oke? Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya, sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kunci dari salah satu juga untuk memperoleh hikmat ya atau pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi tetap takut akan Tuhan, tetap setia berdoa, baca firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat, orang yang cerdas, orang yang pintar. Oke, baik adik-adik, inilah firman Tuhan yang kakak ingin sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini itu tersimpan baik-baik dalam hatinya adik-adik, hatinya kita semua. Nanti kita renungkan, kita ingat-ingat bagaimana firman Tuhannya. Firman Tuhan bilang harus seperti apa ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan, harus dekat dengan Tuhan, harus senantiasa setia kepada Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tentang Raja Salomo, tentang hikmat. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita saat kita di rumah, di sekolah, saat bermain, dan saat apapun dan dimanapun, agar Tuhan memberikan kita hikmat. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik atas penyertaan Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan biarlah Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang terus menjadi bagian kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah, di sekolah, dan dimanapun Tuhan Engkau memberkati mereka. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati masa depan mereka, berkati juga kedua orang tua mereka Bapa. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang dari Tuhan dalam mendidik anak-anak ini Bapa. Berkati juga Tuhan kami guru-guru sekolah minggu, biarlah pengurapan Tuhan yang terus jadi bagian kami, agar Tuhan memberikan kami ide-ide yang baik, hikmat yang luar biasa, agar kami bisa lebih luar biasa lagi di dalam melayani Tuhan dalam sekolah minggu ini Bapak. Bapak yang baik, pada saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita telah selesai. Dan jangan lupa, kita akan bertemu lagi di minggu depan dalam ibadah sekolah minggu yang lebih wow lagi. Betul kan kakak-kakak? Ya, kita jumpa di minggu depan dalam ibadah sekolah minggu di jam yang sama, di hari yang sama.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.